Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji kitab Takrib Istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikona fasal suci. Ta'bire fasal wa nisabu zuru'i wasimari iku khamsatu ausukin. Wa nisabu zuru'i iki masih dalam pembahasan zakat. Tapi zakat masalah biji-bijian atau tanaman pokok, makanan pokok, contoh padi, terus gandum dan lain-lain. Itu memang ada zakate tersendiri. Wa nisabu zuru'i utawi nisabe pira-pira gaga utawa biji-bijian, wasimari lan pira-pira buah iku khamsatu ausukin iku 5 pira-pira wasak. Jadi memang ketika kita punya zuruk iki makanan pokok, biji-bijian contohnya misalkan beras, gandum, kacang, jagung. Lah iku memang ada zakate tersendiri. Tapi mayoritas di Indonesia iku sing kebanyakan zakate iku beras atau padi. Nah, nantinya beda dengan zakat-zakat gandum lainnya nisabe. Nek dalam kitab Takrib iku memang ada 5 wasak. Lah iku nek cara di Indonesia iku ukurannya berapa? Kalau memang beras, jadi memang zakat zuruk itu ada yang berbentuk masih beras, ada yang masih ada kulit atau gabah. Ya, memang kalau bentuk beras sudah dipisahkan kulit dengan isine ki mau, jadi sudah berbentuk beras. Niku zakate nisabe sudah mencapai 815,758 kilo. Jadi memang kita punya sawah panen. Lah panen sudah ada 815 lebih kilo. Iku wajib zakat kalau memang sudah dalam bentuk beras. Nek gabah beda lagi. Yang penting dalam bentuk beras iku zakate sudah mencapai 1 nisab 815 km lebih. Tapi nek dalam bentuk gabah beda lagi. Ukurannya enggak kok sama dengan beras. Nah, terus zakatnya berapa? Nek ketika kita sudah punya 1 nisab ki mau zakatnya. Wahya alfun wasitumi'ati ridlin. Wahya utawi zuro. Wahya utawi 5 wasak. Khamsatu ausukin. Wahya utawi khamsatu ausukin iku alfun iku 1000 wasitumi'ati ridlin lan 1600 kati. Bil Iraki kelawan bangsa Irak. Wa ma utawi perkara zada kang tambah apa ya fabihi sabihi mongko iku tetep kelawan wilangane ma. Jadi ngeten. Ketika memang kita punya zuruk, kita punya buah atau kita punya misalkan kot atau kita punya zuruk atau simar. Jadi makanan pokok, zuruk atau berbentuk simar buah. Iku wajib dizakati kalau memang sudah mencapai 1 nisab. Lah zakate misalkan beras iku ada nisabnya sendiri, gandum juga ada nisabnya sendiri. Nek gandum 558,654 kilo. Iku nek gandum, tapi mayoritas yang berlaku di Indonesia iku memang kebanyakan orang-orang Indonesia menanam padi. Yang nantinya kalau sudah panen beras iki sudah ada 1 nisab enggak? Sudah ada 815 lebih kilogram apa enggak? Nek memang ada berarti wajib zakat. Nah, nek zaman dulu memang 1600 kati Irak. Lah bangsa Irak dengan bangsa Indonesia iku ukurannya beda. Nek Indonesia ada yang menggunakan kilogram, tapi nek di Irak iku menggunakan ritel atau kati, beda. Wa fi halan iku tetep ing dalem khamsatu ausuk. Insukiyat lamun den sirami. Wa fi halan iku tetep ing dalem zuruk lan simar. Wa fi halan iku tetep ing dalem zuruk lan simar. Insukiyat lamun den sirami apa zuruk lan simar, den sirami bima isamai kelawan banyune langit atau banyu udan. Awi saihi utawa kalenan. Lah nek disirami nganggo banyu langit atau banyu udan atau menggunakan kali, air sungai, al usyuru utawi 1/10.
Nah, memang dalam zakat buah simar itu hanya berlaku dalam kurma dan anggur. Selain itu enggak berlaku. Jadi misalkan kita menanam semangka, melon, itu tidak ada zakat buah, tidak ada zakat buah. Cuman nantinya menjadi masalah ketika itu dijual belikan. Lah itu bisa masuk zakat tijarah, zakat dagangan. Jadi memang buah selain kurma dan anggur tidak terkena zakat simar, tapi bisa masuk zakat lain mungkin. Nah, tapi kalau kot atau zuruk, makanan pokok iku sing berlaku beras, gandum, kacang. Nah, ketika nantinya kita misalkan punya padi yang sudah mencapai 1 nisab. Lah, zakate iku tergantung kalau memang iku ditanam dengan adanya biaya. Nah, dan tidak dengan biaya itu beda. Maksudnya ngeten, ketika kita menanam padi yang sudah mencapai 1 nisab wajib zakat. Lah iki memang pembahasannya insukiyat bima isama awisai. Ketika nantinya iku kok ada biaya tidak ada biaya pengairan. Tidak ada biaya pengairan. Jadi iki menggunakan penyiraman tanamannya menggunakan air hujan atau misalkan menggunakan air sungai yang tidak menggunakan biaya, kita tanpa mengeluarkan biaya apapun, iku zakate 1/10 atau 10%. Jadi misalkan kita punya punya beras sudah mencapai 1 nisab, terus kita zakati berarti 10%. Wa insukiyat lan lamun den sirami oleh den sirami apa simar lan juruk mau bidau labin kelawan eboran. Bidau labin kelawan senggotan. Nah, sing daulab iku menyirami tanaman iki dengan menggunakan kewan. Iku jenenge daulab. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Au nadhin utawa eboran. Nah, nek eboran iki menggunakan timba. Tapi iku juga perlu biaya. Jadi intinya apa? Insukiyat bidau lapin au nadhin. Baik ikut disirami menggunakan kewan dengan biaya hayawan ataupun menggunakan timba atau nek zaman sekarang menggunakan pompa air. Iku menggunakan biaya ngono zakate piro nisful usyuri utawi separone 1/10. Artinya 1/20%. Nah, intine zakat yang dikeluarkan ketika nantinya kesimpulannya kita punya tanaman sing berbentuk buah, yaitu buah anggur dan kurma, atau punya tanaman makanan pokok, contohnya mau beras, padi atau gandum atau selainnya, iku wajib zakatnya ketika menggunakan biaya insukiyat bitaula bin aunadhin. Ada biayanya dalam pengairane ki mau. Menggunakan hewan. Ya, zaman dulu kan mengangkut air ki mau menggunakan hewan. Ya, menggunakan biaya atau menggunakan timba air atau menggunakan zaman sekarang menggunakan pompa air atau misalkan beli air. Lah, sing menggunakan biaya iku zakate 1/20. 1/20. Tapi nek misalkan kita kok tidak menggunakan biaya, artinya menggunakan air hujan atau menggunakan air kali sing tanpa mengeluarkan biaya, itu zakatnya beda. Nek tanpa biaya berarti menggunakan zakat 1/10. Artinya ketika kita menggunakan iku mau air hujan sebagai penyiraman, zakatnya cuma 1/10. Tapi nek menggunakan biaya berarti 1/20. Zakatnya seperti itu. Nah, memang dalam zakat tanaman zakat tanaman simar dan zuruk. Simar ki buah iku memang ada perbedaan ketika iku menggunakan biaya pengairan dan tidak menggunakan biaya pengairan, itu ada bedane. Memang mayoritas di Indonesia itu kebanyakan ada sebagian daerah yang mayoritas petani. Yes, disyukuri aja, dalam Indonesia memang orang ki beda-beda. Ada yang kepengen kaya tanpa bertani, tanpa bercocok tanam, silakan. Tapi ada juga yang kepengen punya penghasilan dari bertani. Semua itu yang diberikan oleh Allah nikmat.
Karena apa? Dengan adanya petani orang kaya bisa makan. Dengan adanya orang kaya akhirnya hasil dari pertanian bisa dibeli oleh orang kaya. Ada pemasukan uang. Jadi semua itu ada hikmah. Allah memberikan kita beda-beda. Ada yang menjadi petani, pegawai negeri, ada yang PNS, ada yang guru, ada yang orang kaya tanpa bekerja. Misalkan punya penghasilan sampingan, tapi kita tanpa bekerja. Nah, uangnya buat usaha lain. Tapi kita tanpa bekerja keras seperti petani. Ada yang demikian. Itu semua ada hikmah. Wes kita syukuri aja. Yang penting kita tetap donga, kita tetap berdoa. Semoga nantinya misalkan kok Allah memberikan kita nikmat uang yang banyak, itu sing manfaat barokah. Artinya kalau sudah kewajiban zakat, yuk kita keluarkan zakat iki mau. Nah, itu penting sekali. Memang dalam pembahasan zakat itu memang jarang di Indonesia yang diperhatikan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hadza faslun utawi kikono fasal suci. Ta'bire fasal wa tuqawwamu urudut tijara inda akhiril haul. Nah, iki sudah masuk pembahasan zakat dagangan. Nah, iki sing biasane berlaku di Indonesia kita. Watu kawamulan den aji kerta apa urudu tijarati apa pira-pira bondo dagangan den aji kerta mau inda akhiril hauli ing dalem nalikane akhire haul. Mau nganggo apa oleh urudu tijara ngitunge mau bima kelawan perkara istaroi usturiat kang den tuku apa urudu tijara den tuku bihi kelawan ma. Nah, ini memang pembahasan sing paling banyak berlaku di Indonesia iki masalah zakat dagangan. Karena mayoritas di Indonesia sendiri iku kebanyakan iku dagang penghasilane. Lah mulane ketika kita kok dagang iku harus tahu masalah zakat tijarah iku bagaimana. Ya, zakat tijarah iku dihitung iku ketika akhir haul, akhir tahun, tapi tahun hijriah. Misalkan kita dagang pertama kali tanggal 1 Muharram. Berarti 1 Muharram yang akan datang 1 tahun lagi iku kita menghitung jumlah hasil dagangan kimau ada berapa juta. Jadi ngitungnya bima isturiat bihi memang dengan menggunakan perkara yang digunakan sebagai jual beli. Nek cara di Indonesia memang menggunakan rupiah. Jadi misalkan kita punya dagangan, misalkan toko, dalam waktu 1 tahun, misalkan aku dagang pertama kali tanggal 1 Muharram, berarti 1 Muharram yang akan datang, berarti akhir haul, iku aku mulai menghitung barang daganganku iku dengan rupiah. Karena umumnya di Indonesia iku membeli sesuatu itu dengan uang rupiah. Lah dihitung misalkan total ada 100 juta misalkan. Nah, itu berarti sudah wajib zakat. Jadi wajibnya zakat itu kalau memang sudah mencapai 1 haul, 1 tahun hijriah dan itu sudah ada 1 nisab. Lah nisabnya berapa? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan 1 nisab harta dagangan zakat dagangan itu 77,5 gram emas. Kalau dirupiahkan berapa puluh juta. Jadi misalkan emas 77,5 gram iku nek dirupiahkan misalkan ada berapa puluh juta. Lah kita dagang sendiri iku sudah mencapai iku keuntungannya. Ya wis kita wajib zakat. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan enggak kok 77 tapi 85 gram emas seharga iku. Kalau dirupiahkan berapa puluh juta. Nah, misalkan 40 juta misalkan, berarti kita dagang ada 50 juta keuntungannya sudah wajib zakat dan dengan catatan iku sudah di akhir haul. Wa yakhrujulan metu wa yukhrijulan den toake min dalika saking mengkono-mengkono urudu tijarah. Apa sing dentokno apa rubul usyuri apa seprapate 1/10. Nek cara matematika 2,5%. Iku cara matematika. Jadi memang zakat harta dagangan itu dikeluarkan sebesar 2,5% atau 1/4
Lah, jadi intine zakat dagangan sendiri iku yang dikeluarkan, misalkan aku punya harta dagangan, dagang misalkan dalam waktu 1 tahun keuntungan sudah mencapai 100 juta, berarti sudah melebihi 1 nisab. Lagi zakatku 2,5%, berarti 2,5 juta. 2,5 juta cuman diberikan sebagai bentuk zakat. Niki nek tidak orang yang ngaji, tidak orang yang beriman, iku berat memang. 2,5 juta cuman diberikan sebagai zakat. Iki mulane perlu ngaji, perlu iman supaya kita iki mau zakat iku sadar. Jadi kita melakukan zakat itu bisa sadar, karena kalau kita memang punya iman, punya ilmu, punya ngaji, jadi kita enak. Tapi nek enggak punya iku mau ya amit sewu. Memang berat mengeluarkan zakat seperti ini. Karena yang namanya dagang iku enggak gampang. Terkadang untung, terkadang rugi. Mulane ketika kita diberi keuntungan sing model ngoten niku sudah mencapai 1 nisab, wajib zakat tijarah ya wajib zakat tijarah. Nah iku berarti zaman sekarang seperti iku. Wa ma utawi perkara ustukhrija kang den tokake apa ma den tokake min ma'adzini dhahabi saking pira-pira bondo tambange emas, min ma'adini dhahabi saking pira-pira tambange emas, wal fiddati lan perak iku yukhraju iku den tokno minhu saking ma'adini dhahab wal fiddah. Minhu saking ma ngoten, minhu saking ma yukhraju iku den tokake minhu saking ma apa rubul usyuri, apa seperapate 1/10 atau 2,5% atau 1/40 nek cara matematika. Oleh ngetokno fil hali ing dalem sanalika. Iki sing membedakan zakat dagangan dengan zakat tambang emas perak. Nek tambang emas perak iku zakatnya enggak perlu kita menunggu 1 tahun. Tapi nek zakat dagangan kan kita nunggu 1 tahun baru wajib mengeluarkan zakat. Tapi hijriah setahun nih. Tapi nek dalam tambang kita